Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda, salam sukses. Pada video kali ini kita bertepatan sekali untuk membahas suatu hal yang sangat urgent bagi kehidupan kita. Apakah itu? Ya, 5 kecerdasan uang. Nah, pastinya kita di sini memerlukan yaitu suatu kecerdasan untuk mengelola, untuk memanage suatu hal yang berbau dengan uang. Why? Karena uang itu memang tidak ada bentuknya, tapi ketika uang tersebut ada di hadapan kita, itu akan membuat kita lebih nyaman. Karena dengan uang kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah, di sini kita perlu mengetahui mengapa kita perlu mengetahuinya. Ya, karena di sini kita sedang belajar untuk melatih kecerdasan uang. Ada 5 kecerdasan uang. Pertama, mencari uang. Nah, mencari uang perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki yang namanya pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan tersebut kita pastinya akan mendapatkan suatu hasil. Nah, dalam hasil tersebut itu ada 3 hal yang membuat kita berbeda. Pertama yaitu active income, yang kedua yaitu passive income, yang ketiga yaitu game capability. Nah, active income ini yaitu kita kerja kemudian dapat uang, kita kerja lagi dapat uang, kita kerja lagi dapat uang, itu namanya active income. Kemudian yang kedua yaitu passive income, kita tidur, kita istirahat, kita duduk, itu udah dapat uang. Nah, jadi kita nggak ngapa-ngapain pun kita dapat uang, itu namanya passive income. Kemudian game capability, jadi seluruh aset kita, aset yang kita miliki itu naik harganya. Seperti hanya kita punya rumah nih, kita tinggali 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pada tahun ini harganya 3 miliar. Nah, 20 tahun ke depan berapa harganya? Bisa mencapai 50 miliar. Itu yang namanya game capability. Jadi seluruh aset kita, harga, kemudian total yang dimiliki perihal uang itu akan naik. Itu. Jadi 3 hal yang membuat kita berbeda dari mencari uang. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang kedua? Yaitu mengelola uang. Nah, dari mengelola uang, itu setiap orang pasti memiliki hal-hal yang perlu disemangati. Mengapa? Dalam mengelola uang, ada yang namanya good mindset sama poor mindset. Nah, dalam good mindset ini, coba deh kita perlu ketahui lebih dalam. Poor mindset sama good mindset. Di poor mindset, coba tebak gimana poor mindset itu? Ya, dengan kalian menjawab itu pasti mengetahui. Dalam poor mindset itu kita membeli sesuatu, kita menggunakan uang kita tanpa adanya batas. Nah, kita nih membeli kursi yang mana kursi tersebut sebenarnya kita sudah ada. Kita sudah ada kursi, tapi kita membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu namanya pemborosan. Kemudian kita membeli sesuatu hal yang sekiranya itu digunakan ketika 5 bulan lagi, 10 bulan lagi. Jadi itu digunakan belum pada saatnya. Ketika nanti pas bulannya, apa yang terjadi? Barang tersebut tidak terpakai. Jadi itu namanya poor mindset. Kemudian good mindset. Nah, dia membeli karena dia membeli fungsinya, bukan membeli barangnya. Ingat itu. Jadi dia membeli fungsinya. Misalkan nih, ada 2 benda yang mana berbeda harga tapi memiliki fungsi yang sama. Kira-kira mana yang harus dibeli? Nah, yang harus dibeli itu adalah benda yang memiliki fungsi yang serupa namun harganya yang relatif. Itu namanya bisa kita katakan dalam mengelola uang. Nah, perlu kita ketahui juga dalam mengelola uang itu harus kita
pelan-pelan. Nah, mengapa kita harus pelan-pelan? Ya, kita harus pelan-pelan untuk mengelola aset yang kita miliki. Karena ketika kita terburu-buru dalam mengelola uang, itu dapat menyebabkan kehancuran. Karena kita terlalu memikirkan, terlalu idealis, kita harus ini, itu memang betul, tapi kita harus pelan-pelan, konsisten, istiqomah. Itu yang akan menyebabkan kita bangkit terus. Ketika kita terlalu mengoyo, kalau dalam bahasa Jawanya itu terlalu mengoyo, nah itu nanti berakibat kita udah lelah duluan. Itu mengelola uang. Terus yang ketiga itu mengatur uang. Nah, mengatur uang, apa bedanya mengelola uang sama mengatur uang? Ya, kalau mengatur uang itu kita mau apakan. Nah, uang yang akan kembali kepada diri kita itu adalah uang sedekah. Nah, ketika kita memberikan uang tersebut dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk kemasyarakatan, dalam bentuk apapun yang dimana itu berguna untuk orang lain, insya Allah itu akan kembali ke diri kita. Nah, perlu kita ketahui lebih dalam bahwa dalam bersedekah, dalam berinfak, itu akan kembali pada diri kita. Nah, coba kita lakukan dalam bersama-sama, itu dalam tips mengatur uang. Kemudian apa tips selanjutnya? Tadi kan kita telah membahas ada 5 kecerdasan uang. Nah, tadi yang pertama itu ada mencari uang. Kedua ada mengelola uang. Yang ketiga ada mengatur uang. Yang keempat apa coba? Coba tebak yang keempat itu apa? Coba tebak yang keempat itu apa? Ya, mencari informasi. Nah, setelah 3 cara tadi, tips, sekarang keempat yaitu mencari informasi. Apa yang harus kita cari? Nah, coba, kita telah menggunakan gadget, kita telah menggunakan internet, banyak banget, apalagi dengan relasi yang sangat mumpuni, itu sangat membantu informasi yang akan kita dapat. Misalkan, kita mau menjual aset kita, yang mana aset tersebut sudah game capability, sudah naik harganya. Tanpa relasi, siapa yang mau beli? Tanpa relasi, siapa yang mau membantu menjualkan? Itu sangat penting sekali, yaitu mendapatkan informasi, mencari informasi. Nah, informasi dari diri kita bahwa kita membutuhkan sesuatu, kita akan mengeluarkan aset kita dalam hal, misalkan kita menjual hal yang harganya ketika di tahun awal itu rendah, tapi ketika 10 tahun ke depan harganya tinggi. Itu tadi, relasi itu sangat penting. Nah, begitu pentingnya relasi ketika kita mau mengajukan hal-hal pekerjaan, mengajukan bisnis, kita mau menjualkan, berjual beli, itu sangat penting sekali. Karena coba kamu ketika mau jual tanpa adanya relasi, sapa sing arep tuku? Sapa sing arep tuku? Nah, sapa sing mau beli? Nggak ada loh. Nah, mungkin ya ada, tapi itu masih sedikit. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima apa ini? Nah, coba dari yang kelima ini, itu sebagai hal yang mudah. Coba tebak, yang kelima ini apa? Yang kelima apa? Yang kelima? Nah, yang kelima itu kerja keras dan istiqomah. Loh, kok beda sama yang 1, 2, 3, 4? Semuanya berhubungan dengan uang, tapi kok yang kelima ini kerja keras sama istiqomah. Iya, nah kerja keras sama istiqomah itu penting. 4 tips yang sudah diberikan tadi, tanpa adanya kerja keras, tanpa adanya usaha, wah, omong kosong, itu hanya omong kosong belaka. Jadi ketika 4 tips tersebut sudah dilakukan, maka yang terakhir tadi yaitu kerja keras. Dan ketika sudah bekerja keras, ketika sudah melakukan hal yang sekiranya kita sudah melakukan bersemangat, kita sudah bersungguh-sungguh, tinggal kita konsisten istiqomah. Kita lakukan secara berulang-ulang, kita lakukan secara turut-menurut. Jadi beruntut, nggak cuman berdiam diri, cuman
sekali masang doang. Jadi ketika kita sudah melakukan, kita sudah bekerja keras, maka yang terakhir adalah konsisten dan istiqomah. Nah, itu tadi 5 tips 5 kecerdasan uang. Nah, coba ingat-ingat, yang pertama apa? Yang pertama adalah mencari uang. Yang kedua adalah mengelola uang. Yang ketiga adalah mengatur uang. Yang keempat adalah apa yang keempat? Yang keempat adalah mencari informasi. Yang kelima adalah kerja keras dan istiqomah atau konsisten. Berikut, dan ini adalah tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam muda, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.